Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mine. Film ini menceritakan kisah seorang prajurit yang terjebak ke sebuah ranjau selama 69 jam. Yang mana jika selangkah pun ia berjalan, maka ranjau itu akan menghancurkan tubuhnya. Bagaimana dia bertahan? Apakah ia selamat atau granat itu menghancurkan tubuhnya? Saksikan alur ceritanya. Berawal dari seorang prajurit yang bernama Mike bersama seorang temannya yang bernama Tommy. Mereka berdua ditugaskan ke Afrika Selatan dengan misi membunuh kepala teroris berbahaya. Ketika sampai di gurun pasir, mereka melihat target yang sedang melangsungkan pernikahan anaknya. Di sini terjadilah perdebatan antara Mike dan Tommy, di mana Mike sebagai ahli sniper enggan menembak target karena tidak ada kejelasan dari komandannya. Padahal sasaran sudah tepat, karena pantulan cahaya dari teropong sniper Mike membuat posisinya diketahui oleh musuh. Baku tembak pun terjadi. Dengan cepat, mereka memutuskan untuk lari karena kalah jumlah pasukan. Namun musuh tetap mengejar mereka. Posisi mereka pun terjepit karena jalan buntu yang dilaluinya. Akhirnya, mau tak mau mereka harus melompat dari atas tebing dan terus berlari ke arah bebatuan untuk bersembunyi. Tommy berusaha menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Namun, GPS mereka rusak karena terbentur dengan batu saat berlari, sehingga tak bisa memberitahu posisi mereka. Karena musuh semakin dekat, Mike mengalihkan perhatian mereka dengan menembak bebatuan yang jauh dari mereka. Beruntung, persembunyian mereka tidak diketahui. Komplotan musuh memilih untuk pergi karena di depan mereka ada badai pasir yang akan datang. Di tengah badai pasir, mereka tetap menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Mereka pun disuruh untuk pergi ke sebuah desa di arah barat yang dijadikan tempat untuk menjemput mereka, yang kalau dilakukan dengan jalan kaki akan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Saat tengah berjalan di tengah gurun, kondisi badai pasir pun mulai mereda. Mereka melihat dari kejauhan 2 orang yang sedang berjalan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Mike menemukan sebuah papan peringatan ranjau, namun Tommy menyangkal kalau itu hanya tipuan orang untuk menakuti mereka agar menjauh dari wilayahnya. Saat di perjalanan, Mike menginjak sesuatu dan ternyata hanyalah sebuah mainan. Lalu ia memberikan minuman kepada Tommy yang sedang kehausan. Mike selalu memperingatkan Tommy untuk selalu berhati-hati. Namun Tommy tetap berjalan perlahan dengan memberi semangat Mike untuk terus berjalan. Namun, tanpa sengaja Tommy menginjak ranjau yang membuat ia kehilangan kedua kakinya. Beberapa saat, Mike pun menginjak sesuatu yang membuat dirinya tak bisa bergerak. Mike yang melihat Tommy kesakitan pun mencoba untuk menenangkan Tommy. Dengan memberinya semangat, lalu Mike menyuruh Tommy menyuntikkan morfin ke salah satu pahanya untuk mengurangi rasa sakit. Namun Tommy yang merasa terpukul karena kenyataan kalau ia sudah tak mempunyai kaki lagi. Ia pun memilih untuk bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Tinggallah Mike sendirian. Dia berusaha keras untuk mengambil radio yang ada di tas Tommy, lalu menghubungi pusat untuk memberitahu kalau ia terjebak ranjau dan meminta untuk dijemput. Namun komandannya tetap meminta Mike untuk ke desa dan menjemputnya di sana karena badai pasir. Dan juga ia memberitahu Mike kalau ia harus bertahan selama 52 jam sebelum bisa diselamatkan. Mike yang bertahan dengan bekal yang seadanya, namun ia kehabisan air minum. Dan tibalah badai pasir. Ia menjaga posisi badannya dengan menancapkan pisau dan senapang agar tak bergerak. Hingga badai pun selesai, karena putus asa, ia berniat mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, ia melihat seseorang, dan orang itu menghampirinya dengan berjalan zigzag. Mike beberapa kali memperingati orang itu kalau ada ranjau di sekitarnya. Orang itu pun menolong Mike
dengan meminta diambilkan air. Meg sempat meminta diambilkan radionya yang terseret badai. Namun, orang itu malah meninggalkannya. Meg yang sudah tak tahan dengan rasa hausnya, harus terpaksa meminum air seninya sendiri. Lalu datang seorang anak kecil yang membawakan botol airnya. Meg pun berpikir kalau itu anak dari bapak tadi. Ia pun sangat berterima kasih. Meg meminta tolong untuk diambilkan tas radionya. Namun anak tersebut tak menghiraukannya dan malah meninggalkannya. Saat malam tiba, ia melihat foto kekasihnya di ponsel miliknya dan mengingat masa kecilnya yang tak begitu indah. Seketika, ia mendengar suara anjing yang mendekat dan ingin menyerangnya. Meg pun menembakkan senjatanya ke arah suara anjing itu. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Orang itu kembali datang dan menanyakan nama Meg. Kali ini, orang itu menuruti permintaan Meg. Ia pun mengambilkan radio Meg. Setelah menyerahkan radio kepada Meg, ia pun memberi semangat kepada Meg untuk tetap maju. Tiba-tiba wajah orang itu berubah menjadi Tommy yang sudah tewas. Sembari mengatakan, "Bertahanlah bro, karena sudah kelaparan, kalajengking pun ia makan." Mike yang kehilangan konsentrasi mulai berhalusinasi, di mana ia melihat Tommy yang hidup kembali dan memberinya semangat. Sampai malam pun tiba. Tommy muncul kembali memberinya semangat dengan mengatakan kalau Jenny sangat mencintainya. Tiba-tiba datang segerombolan anjing yang menyerangnya. Beberapa anjing menggigitnya, namun Mike berhasil membunuhnya. Keesokan harinya, Mike mendapat pesan radio dari pusat kalau tim penjemputan sedang dalam perjalanan. Namun mereka terhambat karena masih adanya baku tembak. Pusat juga menyuruh Mike bertahan 17 jam lagi. Namun Mike mengatakan sudah tak sanggup lagi. Seketika ia hampir tersungkur. Tiba-tiba orang itu datang menahan kaki Mike dan memberikan ramuan yang membuat Mike sedikit lebih kuat. Tak lama berselang, Mike kembali berhalusinasi. Ia melihat kejadian saat dirinya masih kecil, di mana orang tuanya yang sedang bertengkar. Melihat kekasihnya dan ibunya yang sedang kritis. Tiba-tiba Tommy datang dan memberitahunya bahwa di depan sana sudah ada pasukan yang menjemputnya. Namun ia mengatakan kalau itu hanyalah Fata Morgana. Seketika terdengar suara radio yang menanyakan di mana keberadaan Mike. Mike yang sudah lemah hanya melambaikan tangan dan perkataannya pun tidak terdengar. Hingga akhirnya Tommy muncul kembali dengan memberikan mercusuar asap agar bisa dilihat dari kejauhan. Mike pun tersadar akan Tommy yang sudah meninggal. Ternyata ia hanya memegang pasir. Lalu ia pun berusaha mengambil mercusuar itu yang ada di hadapannya. Saat ingin menyalakan mercusuar itu, tiba-tiba musuh menembaknya, yang membuat mercusuar itu terlempar. Mike pun tak tinggal diam. Ia mengambil snipernya, lalu membidik satu persatu musuh hingga rata. Tiba-tiba ia melihat seseorang yang berjalan ke arahnya. Dan ternyata itu ayahnya. Seketika ayahnya memeluknya dan berkata, "Kau harus tetap hidup." Di sini Mike terharu hingga menangis, namun semua hanyalah halusinasi saja. Mike yang sempat melihat kawanannya dari kejauhan, ia yang sudah putus asa untuk berlama-lama di situ dengan pasrah berjalan. Namun granatnya tak meledak. Dengan rasa penasaran, ia menggalinya dan ternyata hanya sebuah kaleng berisikan mainan anak-anak yang membuatnya terjebak sampai berhari-hari. Mike pun diselamatkan setelah ia menyalakan mercusuarnya. Kini ia kembali ke Amerika dan melamar kekasihnya. Cerita pun ditutup. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami rangkum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.